Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang model-model pembelajaran terpadu yang disampaikan oleh Fogarty. Kita kemarin sudah membahas 5 model, sekarang kita akan membahas 5 model berikutnya. Yang pertama adalah model web, ya. Eh, Seperti namanya, model ini bentuknya seperti jaring-jaring laba-laba ya. Jadi model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Artinya eh, model ini dimulai dengan penentuan tema eh, tema pembelajaran ya. Kemudian tema-tema tersebut dikaitkan dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajari oleh siswa tersebut. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, model ini dimulai dengan menentukan tema pengikat, lalu menentukan subtema yang berkaitan dengan tema tersebut dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, misalkan tema pengikatnya adalah harmoni life and let life, ya. Nah, kemudian ini dicari untuk misalkan mata pelajaran language arts, ini subtemanya yang kita bisa kaitkan dengan tema besar ini adalah literatur, kemudian ada writing stories about harmony gitu. Kemudian untuk mata pelajaran matematika, ya, subtema yang kita bisa kaitkan dengan tema besar ini adalah misalkan equation, fraction. Kemudian untuk misalkan mata pelajaran sains, tema yang bisa kaitkan dengan tema besar ini adalah misalkan how all living things depend on one another dan seterusnya. Nah, ini contoh model web. Jadi kata kuncinya adalah di sini harus ada tema pengikatnya. Model yang ketujuh yaitu model traded ya. Eh, Merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk tridit ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dalam pertemuan minggu ketiga misalkan. Dalam pertemuan minggu ketiga itu misalkan ditentukan kemampuan apa yang ingin diajarkan, misalkan kemampuan problem solving. Nah, artinya eh, apapun materi yang diajarkan pada mata pelajaran yang ada pada kelas tersebut itu semuanya mengajarkan tentang problem solving meskipun materinya beda-beda. Jadi tema kalau kita kaitkan seperti yang model WB tadi, ini model tema pengikatnya bukan materi tapi tema pengikatnya adalah keterampilan ya. Jadi model ini mengintegrasikan suatu keterampilan tertentu ke setiap mata pelajaran pada minggu pertemuan yang sama. Jadi misalkan ya ada mata pelajaran kimia, IPBA, biologi ya. Ini materinya bisa beda-beda dan materinya tidak harus berkaitan ya. Materinya beda-beda. Misalkan ini materinya tentang pencemaran lingkungan, ini pemanasan global, ini materinya tentang ekosistem. Nah, lalu apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan adalah keterampilannya. Nah, di sini semua eh, semua mata pelajaran ini, meskipun materinya berbeda, ini sama-sama mengajarkan keterampilan tentang interpretasi. Ya, buktinya apa? Buktinya ini setiap mata pelajaran ini mengajarkan tentang ini untuk bisa melatih menginterpretasi. Ya. Nah, sekali lagi, jadi yang yang dikaitkan adalah yang diintegrasikan adalah keterampilan ya. Jadi keterampilan interpretasi ini harus diajarkan eh, pada minggu yang sama ya. Untuk kimia pada materi pencemaran lingkungan, pada IPBA pada pemanasan global, pada biologi pada materi ekosistem. Kenapa kok pada materi ini? Karena
pada materi inilah yang dilaksanakan pada minggu yang sama, begitu ya. Kemudian model integrated ya merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Ya. Misalkan topik evidensi yang semula terdapat pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, artinya tidak diajarkan pada tidak diajarkan pada semua mata pelajaran, maka cukup diletakkan pada mata pelajaran tertentu, misalnya ilmu pengetahuan alam. Ya, artinya topik evidensi itu tidak perlu lagi diajarkan di bahasa Indonesia, tidak perlu lagi diajarkan di matematika, tidak perlu diajarkan lagi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam dan sebagainya. Nah, ya artinya ketika memilih misalkan memasukkan suatu teks ya, teks ilmiah misalkan membuat teks ilmiah pada bahasa Indonesia, ini bisa dikaitkan dengan materi yang sedang diajarkan pada saat yang bersamaan untuk mata pelajaran yang lain. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan mata pelajaran IPA ini isinya membuat karya atau model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian IPS ini teknologi komunikasi transportasi. Kemudian ini bahasa Indonesia ini petunjuk menggunakan benda atau melakukan sesuatu. Kemudian matematika bangun ruang sederhana. Nah, IPA dan IPS ya, ini ada irisannya. Yaitu irisannya adalah mencari informasi. Kemudian IPS dan matematika ini irisannya adalah mengamati. Kemudian matematika dan bahasa Indonesia ini beririsan pada menulis. Kemudian bahasa Indonesia dan IPA ini beririsan pada memperagakan. Nah, irisan-irisan besar ini beririsan pada tema besar, yaitu menggunakan benda. Nah, sehingga materi yang diajarkan ya materi yang diajarkan pada saat itu tidak lagi mengajarkan tentang IPA, IPS, matematika dan bahasa Indonesia, tapi cukup mengajarkan tema menggunakan benda. Nah, model ini cocok untuk digunakan pada siswa SD yang kita kenal sebagai pembelajaran tematik, ya, pembelajaran tematik. Kalau SD itu kan kelas 1, 2, 3 itu kan tidak mengenal mata pelajaran IPA, IPS itu ya, tidak, tapi temanya apa pada saat itu. Nah, tema itu kemudian dikaitkan untuk IPA mengajarkan apa, IPS mengajarkan apa dan sebagainya. Tapi tidak ada mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia begitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah model immerse, ya. Model immerse dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, dalam hal ini tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model ini dirancang dengan menentukan ketertarikan siswa sebagai tema, lalu merancang mata pelajaran yang terkait dalam tema tersebut. Nah, intinya adalah pada pertemuan yang sama, ditentukan tema yang sekiranya siswa itu tertarik, ya. Lalu tema tersebut, ya, tema ketertarikan tersebut itu dikaitkan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, pada bulan Juni misalkan, itu kan menjelang Piala Dunia. Kita bisa menggunakan tema Piala Dunia, ya. Nah, kemudian apa mata pelajaran, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia ya membahas tentang teks tentang reportasi misalkan melaporkan Piala Dunia misalkan.
pada mata pelajaran fisika misalkan membahas tentang bagaimana eh, tendangan David Beckham itu bisa melengkung seperti pisang dan lain sebagainya. Nah, itu model image. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ya, bagaimana siswa ini tertarik pada minggu itu mempelajari bagaimana menjadi seorang geologis, ya. Nah, untuk menjadi geologis maka pada ilmu pengetahuan alam mempelajari tentang mineral, gunung berapi, isu lingkungan, gempa bumi misalkan. Untuk IPS mempelajari tentang jalur pipa, HAM, saluran air, ya. Kemudian bahasa Indonesia mempelajari tentang berbicara, membaca, ya. Kemudian matematika mempelajari teknologi komputer, ya. Kemudian mempelajari tentang grafik, aliran data, interpretasi, ya. Intinya yang dipelajari pada mata pelajaran itu pada saat pertemuan itu mendukung bagaimana seolah-olah nanti siswa akan menjadi seorang geologis, ya, atau pencinta batuan. Kemudian yang selanjutnya adalah model network, ya, model network. Ini yang terakhir merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Ya, intinya adalah model ini tidak hanya mengintegrasikan antar mata pelajaran, tapi bagaimana mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang kemudian pada akhir semester itu akan membentuk keahlian seperti apa, ya. Jadi belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa, ya. Artinya ini seperti model immerse tapi tidak hanya pada satu pertemuan saja. Tidak, ya. Jadi ini misalkan dari awal semester ke akhir semester nanti akan membentuk keterampilan baru, ya. Model ini tidak hanya mendasarkan pembelajaran pada ketertarikan siswa yang seperti pada immerse, namun ketertarikan tersebut pada akhir semester akan membentuk keahlian tertentu. Sebagai contoh, misalkan ya, ini pada pertemuan pertama akan membentuk misalkan sebagai nutrisionis, ya. Kemudian ini sebagai educational publisher. Kemudian ini sebagai komputer programmer. Nah, dengan keterampilan-keterampilan ini nanti akan membentuk keterampilan sebagai apa, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu untuk model network. Ya. Nah, untuk tugas minggu ini yang pertama adalah dari ke-10 model Fogarty tersebut, ya, dari ke-10 model Fogarty tersebut, silakan Anda identifikasi mana model pembelajaran terpadu yang digunakan untuk mengintegrasikan pada satu mata pelajaran dan mana model pembelajaran integrasi model pembelajaran terpadu yang memadukan untuk tingkatan kurikulum, ya. Jadi silakan Anda identifikasi. Kemudian yang kedua, tugas Anda adalah menentukan berdasarkan KD yang Anda terima, ya, berdasarkan pembagian KD, kira-kira model keterpaduan apa, ya, model pembelajaran terpadu yang mana yang tepat digunakan untuk mengintegrasikan KD Anda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari dari pemilihan model tersebut, silahkan Anda coba buat semacam ininya, ya, dibuat ilustrasi gambarnya seperti ini, ya. Oke, demikian pertemuan pada hari ini, ya.
Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.